jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bisa sebutkan nama Anda? Si bodas. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi saya baru dapat informasi dari Syatoilah ketika berbicara dengan warga kemarin Anda lah, warga Diraga. Ternyata seperti itu kejadian di alam sana, di bangsa Anda. Masya Allah. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, perpecahan sudah mulai dihembuskan ternyata, atau mulai terjadi di bangsa Anda. Tidak hanya di bangsa kami. Memang di bangsa kami pun sedang bergejolak. Masya Allah. Semua tak terlepas dari ego. Padahal kalau kita bisa mengendalikan ego dari diri kita sendiri, insya Allah yang lain bisa mengendalikan ego juga, semua akan kondusif. Disitulah syaitan berperan untuk membisikkan. Masya Allah. Gimana? Tidak hanya di keluarga harimau. Masya Allah. Sengkuang Ngogos Gorokin menghasut semuanya. Mereka habis-habisan ya mengarahkan untuk membisikkan terjadinya perpecahan. Tapi apakah yang membisikkan perpecahan itu tidak sadar? Kalau Anda ini kan paham ya, terjadi perpecahan ini kan ada campur tangan dari mereka. Kalau mereka sendiri tidak sadar. Mereka merasa korban-korban dari Syatoilah. Ketika tabir mereka dibuka, Masya Allah. Dikipasin tuh ya sama Sangkuni sama Ngogos Segoro Kidul. Betul sekali. Masya Allah. Licik sekali ya mereka ini. Memang dari awal kita tahu mereka licik ya. Masya Allah. Lantas kalau dari bangsa Anda sendiri bagaimana cara membentengi agar tidak terpecah? Kalau Anda sendiri kan memang memegang komando juga ya di bangsa Maung. Jika mereka memaksa untuk melakukan pertempuran, kami akan layani. Masya Allah. Tapi memang seperti apa yang saya telah sampaikan, bahwa untuk sekarang ini kita coba meredam dulu, jangan sampai terjadi pertempuran. Masya Allah. Lantas bagaimana Itu kalau itu nanti akan ketika mereka menyerang? biasanya Syatoilah selalu bilang untuk bertahan. Tapi bisa Anda bicarakan lagi dengan Syatoilah nanti. Mungkin ada untuk kasus yang ini berbeda. Karena memang
Itu yang seperti saya lihat ini yang mereka inginkan. Pertempuran ketika Pangeran Lodaya tidak ada. Pasukan dari Rahwana, pasukan dari Durga, mereka bersatu dan terhasut oleh Sangkuni. Pasti, karena memang mempunyai sejarah yang tidak baik dengan kami, terutama dengan Syekh Atha'illah. Akan lebih gampang untuk membakar emosi mereka Dan merasa terdukung. Oleh sikap Sangkuni yang menghasut dan mempersatukan mereka. Oh, jadi mereka merasa terfasilitasi ya. Aspirasinya ini yang kita tunggu. Masya Allah. Apakah Apa itu yang Anda maksud? maksudnya Sangkuni ini sebagai pemersatu yang seperti Anda bilang, orang-orang yang tersakiti oleh Syekh Atha'illah. Iya, Masya Allah. Dan itu sangat mudah sekali bagi Sangkuni untuk melihat siapa yang pernah bersinggungan dengan Syekh Atha'illah. Apakah Anta Boga yang pernah kita ketemu di Banyuwangi juga terhasut? itu informasi terbaru. Masya Allah. Karena kita pernah ya bersinggungan dengan mereka dan kita pahamlah bagaimana emosinya mereka itu. Benar-benar ya, strategi Sangkuni dan Nobo Sugorov itu. Apakah Syekh Atha'illah sudah mengetahui tentang ini? Sudah. Alhamdulillah. Antarejo, Antaseno, Antaboga. Pilihan utama dari Sangkuni. Semakin ruwet ini, Masya Allah. Merambah kemana-mana. Padahal udah adem ya. Dibakar lagi sama Sangkuni. Luar biasa. Saya mengetahui informasi tersebut dari kawan kecilku. Garuda Hitam. Oh, Garuda Hitam. Ketika Onto dihampiri Sangkuni. Oh. Dia mengetahui ketika Sangkuni menghampiri 3 onto itu. Karena pasukan burung dikomandoi ayahandanya untuk berjaga di penjuru luar Jawa. Oh, tersebar ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke lah, informasi yang luar Mungkin biasa itu sekali. informasi yang sangat penting. Betul sekali. Saya izin pamit. Baiklah, mudah sehat-sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sahabat Syiar, ini Ani dengar informasi ini speechless ya, mau ngomong apa gitu. Gimana dengan Syekh Atha'illah ya, Masya Allah.
Karena memang kekuatan biasa kita lawan terpecah-pecah gitu ya. Ketika mereka menjadi satu, pasti menjadi satu kekuatan yang sangat besar gitu. Dan ya Anda pribadi udah merasakan, ya Levi udah merasakan, Kang Acep juga merasakan bagaimana serangan pikiran, bagaimana serangan secara langsung face to face. Tapi kita punya Allah, insya Allah. Kita tawakal sama Allah, kita berdoa sama Allah, semoga Allah melindungi kita. Insya Allah, Allah yang maha kuat, Allah yang maha melindungi. Kita sandarkan semuanya sama Allah. Kita minta yang terbaik dari Allah. Karena apa? Karena Rabbun Allah. Allah adalah Tuhan kita. Itu sampai siar ya. Agak kaget aja, insya Allah. Oh iya. Sepertinya Pak Ustadz lagi masih komunikasi. Oh udah selesai. Oke sahabat siar, kita punya mediator baru. Wah ini mediator baru nih. Wah tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Dari talent lokal ya. Assalamualaikum. Udah tahu namanya siapa Mas? Asmaul Kang. Asmaul. Masya Allah. Pertama kali ya Mas? Oh iya Kang, debutan katanya orang-orang Kang. Debut? Iya debut Kang. Debut yang pertama. Oh, Masya Allah. Talent lokal emang ini. Jadi nanti fokus aja, pejamkan mata, udah ikhlas aja nanti apa yang terjadi. Ya, jangan dilawan. Oh iya Kang. Ya. Silakan. Bismillah ya. Ya. Yang komunikasinya nggak? Oh Levi komunikasi. Oke kalau gitu. Seru nih kalau Levi komunikasi emang ini. Oke ya. Iya. Bismillah ya. Mungkin agak sedikit. Enggak lah. Bismillah. Oke, fokus. Relax aja, relax. Karena pijitin deh. Insyaallah. Oke, bismillah. Mulai ya. Bismillah. Ini dirinya kayak kenal ini. Siapa ini? Seh, mana Levi? Seh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dijawab salam saya. Anda ini makhluk dari mana? Kok diri begini? Saya dari tubuh anak Cep. ini. Dari mana? Saya yang ada di dalam tubuh anak ini. Oh, Anda itu tubuh anak ini. Kenapa Anda keluar? Iya, tadi saya diundang. Yang undang? Panjenengan. Saya? Inje. Loh, saya kan coba mau narik yang dari luar, tapi Anda aktif, bukan diundang. Udah kalau gitu Anda ngobrol sama saudara saya ya. Ini Panglima ini. Wah, Siap Kang. Ya, silakan. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, kayaknya baru kenal nih. Iya kami. Kang. Iya. Anda punya nama? Saya sebutkan nama Anda. Belum punya. Belum punya nama. Anda asal dari mana ini? Saya yang menyertai anak ini sejak lahir. Dari lahir? Ya. Wah, kok bisa itu? Tujuan Anda apa yang pilih dari lahir? Saya mendampingi anak ini. Kenapa harus didampingi? Sudah tugas saya. Siapa, menarik ini, siapa yang menugaskan Anda? Leluhurnya. Leluhurnya. Leluhurnya? Ya. Tapi kan anak ini sudah besar dan juga tidak boleh dari bangsa jin itu mengikuti ataupun apalagi ada di dalam tubuh manusia. Iya. Sudah tugas saya untuk mendampingi anak ini. Sudah perjanjian. Perjanjian dari mana? Leluhurnya. Leluhurnya ya. Iya. Lalu kalau boleh tahu apa Anda memiliki agama? Kapitayan. Hmm? Kapitayan. Kapitayan.
Masya Allah. Yang kami tahu anak ini agamanya Islam, Muslim, seorang Muslim. Iya, anak ini beragama Muslim. Iya betul. Tapi budi pekertinya lebih condong ke kapitayan. Kapitayan. Dalam Islam itu tidak ada kapitayan. Jadi saya bisa panggil Anda ini siapa ini? Silakan Anda panggil dengan yang Anda kehendaki. Apa aja, bingung juga saya. Biar enak kita komunikasinya. Bagaimana dengan Dengan siapa? Semur? Semur. Yang Semur. Allah, enak gitu Semur. Ya, Saya bisa panggil saya. nambah. Semur. Kalau boleh tahu ini memang dari kecil Anda yang menugaskan dari luhurnya itu tugas Anda cuma ngikutin aja gitu? Iya, Atau Anda ini berada di tubuh anak ini? saya ada di tubuh anak ini. Wah, ini dalam Islam ini tidak boleh seperti itu. Tapi sudah kewajiban saya. Tugas saya melindungi anak ini. Anak ini terlalu baik untuk... Bagaimana Anda bisa melindungi anak ini? Ya, Coba, contohnya seperti apa? ya, dari bujukan orang-orang yang berniat buruk pada dia. Lalu, Anda bisa berbuat apa? Saya cegahnya. Saya lindungi dia dengan cara yang halus ataupun saya menjauhkan dari sejak lama. Tapi yang saya tahu, anak ini tahu yang Maha melindungi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu sholat bersama saya. Tapi Anda tidak boleh tinggal dalam tubuh anak ini. Saya senang dengan raga anak ini. Senangnya dari mana? Ya, badannya dingin. Badannya dingin. Ya, Hanya itu aja? Ada lagi? ya, saya senang kalau sholat. Selain membaca dengan bahasa Arab, kalau dia sholat sendiri, dia membaca dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi saya tahu apa itu sholat yang dilaksanakan umat muslim. Tapi kan agamanya beda dengan agama kami. Menurut saya hakikatnya sama. Kita menyembah kepada Tuhan yang satu. Betul. Siapa, Pi? Anak makhluk yang ngikutin nak. Maaf Pak Ustadz, saya kemarin lancang pada Pak Ustadz. Anda Ustadz namanya Hakim. siapa? Kata Semur, Pak Ustadz Pak. Semur. Semur. Iya Pak Ustadz. Coba Anda majuan sini coba ngobrol agak deketan Anak ini sini. belum bisa melihat Pak Ustadz. Hah? Oh bisa. Ah, Oh iya Pak Ustadz. Saya mohon maaf yang peristiwa kemarin Pak Ustadz. ya. Saya tidak sopan pada Pak Ustadz. Betul, Anda melotot-melotot. Saya dipelototin. Iya itu saya. Maaf jika Anda terganggu. Bukan dari anak ini. Anak ini menghormati Anda dan tim Anda. Jadi Anda yang melotot. Iya. Terus kenapa Anda melotot? Saya ingin menjaga anak ini. Jangan dipisahkan dengan anak ini. Lah, tidak bisa seperti itu. Yang pertama, Anda bukan Muslim. Tapi hakikatnya kan kita sama Pak Ustadz. Menyembah satu Tuhan yang sama. Ya, siapa Tuhan Anda? Ya Allah Gusti Pangeran. Kamu Terus? Maha suci. Nabinya siapa? Aduh. Saya sama aja Pak Ustadz. Saya Apa? mengikuti anak ini. Beda ya Pak Ustadz ya? Tuhannya sama. Nabinya juga sama Pak Ustadz. Siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW. Anda nabinya Nabi Muhammad. Aduh bukan Pak Ustadz. Terus Anda nabinya? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Ya. Tapi Tuhannya? Sama Pak Ustadz. Hakikatnya kita kan menyembah pada satu Tuhan. Iya, siapa? Semua juga ngomong satu Allah Gusti Tuhan. kamu iya. Maha suci. Apa itu? Dia yang memiliki langit dan bumi, penguasa aras dan kursinya Allah. Sama satu Oh, Tuhan. jadi Anda gitu. menyembah kepada Allah. Iya Gusti Pangeran. Terus bagaimana cara Anda menyembah kepada Allah? Saya mengikuti anak ini sholat. Terus kenapa Anda tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad? Anak ini kan pengikut Nabi Muhammad. Saya berdaya Jawa Pak Ustadz. Hmm? Jadi lebih condong ke budi pekerti saya. Seperti budaya Jawa. Tadi Anda menyebut kapita itu jangan nunjuk-nunjuk ke saya terus. Saya ditunjuk-tunjuk. Nggak boleh. Nggak boleh begini-begini. Masa nunjuk ke saya? Jaga adabnya jaga Ya ada. dong. Tuh. Begini Mas sekali-sekali deh. Hakim. Begini deh. Tidak bisa. Loh, nggak bisa. Anak ini Tuh, mengidolakan Semar. Jadi saya
belum bisa mempelajari. Mengidolakan Semar, Ustaz. Mengidolakan Semar. Iya, filosofi hidupnya. Jangan-jangan yang Semar. Emang Semar itu siapa sih? Aduh, menurut saya yang Ismoyo Kertomenggolo, Oh, yang Putronoyo. oh seperti itu. Dia dari sebangsa apa itu Semar? Maksud manusia, jin, malaikat? Anda yang lebih tahu, Pak Ustadz. Ya, Bukan saya nanya sama Anda. saya takut pada yang Semar. Oh, Anda takut sama yang Semar? Ya. Tapi biasanya kan Semar gini-gini tuh. Nah, gitu. Terus nama Anda Semur. Masya Allah. Anda tahu nggak kalau Islam tuh melarang manusia meminta pertolongan kepada sebangsa Anda? Wah, apa yang Anda lakukan itu? Dia mau berantem nih, Pi. Wah, ya. Ini kalau begini nih mau nyerang, Pi. Itu siapa, Pi? Siapa? Mur? Iya, Pak Ustadz. Nah, udah tahan emosi, udah kita ngobrol. Oke? Anda tahu nggak kalau bagi umat Islam itu tidak boleh manusia meminta pertolongan kepada golongan bangsa jin? Saya terdesak, Pak Ustadz. Terdesak sama Terdesak. siapa Anda? Mohon, Hah? mohon bantu anak ini. Bantu? Ya saya pasti akan bantu. Tolong dibicarakan saat off liputannya. Tolong bicarakan. Iya, nanti kalau udah selesai saya akan bicara. Yang jelas Anda nggak boleh ada di dalam tubuh anak ini. Saya akan pergi jika anak ini dengan kondisi Hmm? yang tidak berbahaya. Dia emang Saya ingin memastikan Emang tugas saya berhasil menjaga anak ini. Anda nggak percaya sama Allah. Nah, Biar Allah yang jaga. Kita semua percaya pada Tuhan, Nah, kebesaran terus? Tuhan. Tapi kita butuh berusaha dan wasilahnya, Pak Ustadz. Oh, begitu. Itu seperti ajaran. Ajaran siapa? jangan siapa? Ajaran siapa? Ajaran Islam bukan, nggak seperti itu. Nggak boleh kita minta tolong kepada bangsa jin. Apalagi semur. Semur kan berarti makan. Iya, Pak Ustadz. Dan memang nggak boleh juga ada makhluk bangsa jin ada tubuh manusia, Pak Ustadz, ya, dalam Betul Islam. Anda. Wah, ini Sudah tugas saya dari sini. nggak boleh. Anda siapa yang menugaskan Anda siapa? Leluhurnya, Pak Ustadz. Leluhurnya sudah tiada. Leluhurnya sudah tahu anak ini ditakdirkan untuk Anda melewati tahu ujian dari berat. mana ini takdir? Leluhurnya sudah mengetahui anak ini akan dicoba Nah, dengan kok- ujian hidup yang sangat berat. Saya dikirim untuk memudahkan. Siapa leluhurnya itu? Ya, leluhurnya, Pak Ustadz. Iya, siapa leluhurnya? Saya kurang tahu, Pak Ustadz. Ya, Anda aja kurang tahu. Berarti Anda ngarang. Gimana Bisa tahu disuruh, Pak aja. Ustadz? Mur, bisa aja ente. Iya, Iya, Pak saya nggak suka kalau Anda ada di tubuh anak ini. Karena anak ini sudah bertobat itu. Untuk Alhamdulillah. meninggalkan semua kebiasaan buruk dulunya itu. Suka bakar dupa. Masya Allah. Bakar lupa untuk memberikan ucapan terima kasih pada saya. Ya, Untuk apa, Pak Ustadz? ke saya aja dia belum pernah ngucapin terima kasih. Sebenarnya sudah, Pak Ustadz. Oh, sudah kapan tuh? Ya, Kemarin? banyak waktu sebenarnya. Tapi kalau mau diulang lagi sekarang juga enggak apa-apa. Pak Ustadz. Oh, makasih, Pak Ustadz. Belum lagi, Pak Ustadz. Maaf, saya kurang bisa menguasai tubuh anak ini dengan sempurna. Ya, tapi yang jelas nggak boleh manusia ngucapin terima kasih kepada makhluk. Sehingga bertambah sombonglah makhluk itu. Segala sesuatu berasal dari Allah. Kalau Anda mendapatkan keselamatan, itulah Allah yang memberikan keselamatan. Iya, Pak Ustadz. Makhluk nggak punya kekuatan, daya upaya. Iya, Pak Ustadz. Iya. Dia tidak akan bisa menolak apa yang telah Allah takdirkan. Iya, Pak Ustadz. Dan dia juga tidak akan bisa memberi apa yang telah Allah tolak. Iya. Tapi bolehkan saya membantu anak ini? Tidak boleh. Nah, kalau saya tidak membantu dia, siapa lagi yang membantu dia? Kasihan, Pak Ustadz. Dia punya banyak saudara. Saya saudaranya yang hadir di sini, saudara aja siap bantu. Saudaranya banyak semua yang memusuhi dia. Hmm? Karena Memusuhi dia. perebutan harta. Perebutan harta. Oh, Dari kapan harta itu direbutkan? orang tuanya meninggal karena perebutan harta.
Sampai sekarang perebutan harta itu. Ya, kasihan anak ini dengan saudaranya. Terus peran Anda gimana? Harta masih direbutin Iya. kecuali udah selesai, Pi. Betul, Mas. Udah bagi-bagi, udah aman. Anda emang Mempengaruhi. bisa menolong anak ini? Saya akan membantu, soalnya anak ini baik. Mohon Pak Ustadz, beri. Mendingan bantu Lepi. Lepi baik bener. Iya, Mau, mendingan masuk ke tubuh Lepi deh. Mas, jangan juga Pak Ustadz. Tuh siap, Pi. Jangan Pak Ustadz. Oh, tidak bisa. silakan Kang. Tidak mau. Silakan. Islam ini melarang. Oh, dia Pi coba tes. Bisa nggak masuk ke tubuh ente? Anda pengen siap. tahu dia punya nggak kekuatan itu. Coba Anda masuk ke Lepi, coba. Pasti kamu mau suci. Ya Allah, Tuhan semesta. Lawan dengan ayat, dengan doa. Kita mempunyai penguasa. Iya. Ya Allah, berikan Tuhan yang maha percaya itu. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Gusti Pangeran. Bahaya juga ada ini. Tunggu kesini, licin di sini. Wait. Pi, jalan yang lawan naik kalau begini. Siap. Dia busuk begini. Ente narik apa mau Kapoeira Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Anda bisa nggak masuk tadi ke tubuh Lepi itu? Tidak bisa Pak Ustadz. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Sepertinya dia dilindungi Tuhan kita. Terus Anda tidak dilindungi Tuhan? Saya berharap sejauh juga dilindungi Tuhan. Udah Anda masuk Islam aja. Amin. Tinggalkan kapitayan itu. Silakan Pak Ustadz. Apanya silakan. Saya diislamkan. Diislamkan. Dan setelah Anda telah menjadi seorang Muslim, Anda keluar dari tubuh siapa namanya? Maul. Bagaimana? Saya akan memantau terus anak ini Pak Ustadz. Apa? Memantau. Iya. Apa yang perlu dipantau? Ya. Kenapa perlu dipantau? Kasihan. Kenapa kasihan? Sudah terlalu lama menderita. Terus dengan adanya Anda, anak ini jadi bahagia begitu? Saya bisa meringankan. Meringankan, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Iya. Percuma ada Anda. Maaf Pak Ustadz. Kalau cuma meringankan doang. Maafkan saya. Anda keluar. Siap. Biarkan anak ini menjadi tanggung jawab saya. Siap. Kalau perlu saya angkat jadi anak angkat saya. Siap Pak Ustadz. Asal Anda tidak ada di dalam tubuh anak ini. Atas izin dan atas izin dan bimbingan Pak Ustadz. Atas saran Pak Ustadz. Anda bersedia? Bersedia. Apa yang Anda bersedia? Mematuhi Pak Ustadz. Berjanji di hadapan saya. Tolong bimbing saya juga dan anak ini. Insya Allah, selagi Anda mengikuti apa yang saya katakan. Siap Pak Ustadz. Yang pertama, apakah Anda bersedia meninggalkan tubuh Maul? Siap. Apa yang siap? Meninggalkan tubuh Tubuh siapa? anak ini. Siapa namanya? Asmaul Saleh. Asmaul Saleh. Dan Anda bersedia menepati janji Anda? Yang mana Pak Ustadz? Iya, meninggalkan tubuh Maul. Iya, siap. Hah? Siap. Udah jangan nangis, Anda jangan sedih. Berat hati saya meninggalkan anak ini Pak Ustadz. Itu demi kebaikan Maul. Saya Selama sudah Anda, Maul tidak akan mendapatkan ketenangan itu. Biarkan dia saya bimbing. Atas titah Pak Ustadz. Anda bersedia? Demi Tuhan, saya bersedia. Bersedia.
Dan Anda bersedia membaca 2 kalimat syahadat. Saya bersedia tapi diberi nama Jawa. Apaan diberi nama Jawa? Oke lah, saya kasih nama Pak Ijo nanti. Jangan Pak Ustadz. Nah, itu nama Jawa. Yang keren Pak Ustadz. Yang keren. Muhammad Bejo. Waduh. Apa nama Jawa yang bagus kira-kira? Saya kira Pak Ustadz lebih tahu. Selamat. Terlalu banyak nama Selamat deh. Nama gunung juga lagi. Oh. Anda saya beri nama siapa ya? Oh, sebentar saya bantu Pak Ustadz ya. Ya bantu, coba bantu saya mikir. Raka Pak Ustadz. Apa? Raka. Raka. Saya Raka, nama itu bagus. Raka-raka Oh, Pak itu Ustadz. Raka. Raka Pak Ustadz. Oke, apa pakai bumi nggak? Ardi. Raka Bumi. Ardi Pak Ustadz. Raka Ardi. Ardi Raka boleh. Kalau Ardi. bisa Maulana juga. Apa? Maulana. Banyak amat permintaan Anda. Sedikit, Maulana Ustaz. itu nama Arab. Tidak apa-apa. Anak ini kan dari Gresik. Gresik itu yang bagus menurut saya. Maulana. Oh, Anda dari Gresik. Ya. Masya Allah. Berarti kita memiliki leluhur yang sama, jangan-jangan. Oh, saya cuma penduduk biasa. Rakyat jelata dari Gresik Pak Ustadz. Oh, rakyat biasa dari Gresik. Iya. Siapa Ustadz? Jadi nama Anda tadi siapa itu? Maulana Ardi Raka. Adalah. Siapa Ustadz? Anda siap menyembah kepada Allah? Dari dulu saya menyembah Tuhan Allah. Anda siap menjadi pengikut Rasulullah? Boleh, tapi boleh ikut anak ini sholat Pak Ustadz. Ini tanya banyak amat jawabannya. Anda bersedia menjadi pengikut baginda Rasul? Siap. Nah, begitu. Lalu apa yang menjadi permintaan Anda? Tolong dibantu saat tidak live Pak Ustadz. Saat tidak Live. Kasihan anak ini. tidak live itu apa? Live itu maksudnya apa? Tidak live? Saat berdua saja Pak Ustadz. Hah? 4 mata. 4 mata? Iya. Oh, maksudnya nggak ditayangin gitu. Nggak apa-apa, Anda bilang nanti nggak ditayangin, Dra. Jangan ditayangin, Dra. Apa yang Anda ingin katakan? Terima kasih Pak Ustadz. Bisa menerima anak ini. Iyalah. Insya Allah itu termasuk kewajiban kita sesama seorang muslim. Harus tolong menolong. Siap Pak Ustadz. Yang penting satu, saya minta Anda menepati janji Anda. Siap Pak Ustadz. Kalau Anda nggak menepati janji, Anda masih ada di dalam tubuh anak ini saya buang nanti. Maaf Pak Ustadz. Hah? Maaf. Mau? Bersedia? Siap Pak Ustadz. Oke. Jadi Anda mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sudah siap Pak Ustadz. Hmm? Sudah siap. Sudah siap. Baik, silakan Anda mendekat. Dan jangan nunjuk-nunjuk saya lagi ya. Maaf sudah bawaan Pak Ustadz. Tuh kan nunjuk. Baru diomongin. Begini juga ada menang. Ada nih. Ya, jangan nunjuk saya lagi. Siap Pak Ustadz. Oke. Baik, ulurkan tangan kanan Anda. Dan ikuti apa yang saya ucapkan. Siap Pak Ustadz. Anda bersedia memeluk ajaran Islam? Demi Allah saya bersedia. Apakah saya telah memaksa Anda untuk membaca 2 kalimat syahadat? Tidak. Itu lahir dari diri Anda sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Karena Anda mengetahui kebenaran Islam. Saya mengikuti anak ini jadi saya tahu apa yang baik bagi saya. Dan Oke, alhamdulillah. Dan Anda bersedia meninggalkan tubuh anak ini? Saya akan mengawasi. Tidak sepenuhnya saya tinggalkan. Hanya mengawasi dari luar tubuh anak ini. Kasihan. Tapi Anda tidak ada di dalam tubuh anak ini. Nggak Saya yakin masuk. Kalau boleh saya ikut Pak Ustadz. Iya, ikut saya nggak apa-apa.
Atau pilih murid saya tuh siapa? Levi itu yang cocok. Yang banyak makan Pak Ustadz, enak Pak Ustadz. Samsul dong. Siap. Oh, ente mau perbaikan gizi ke Samsul? Ya, biar tidak stunting Pak Ustadz. Stunting. Oke lah, saya akan mengawasi Anda. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Sekarang Anda ikuti kata-kata saya. Bismillah. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Gusti Saya bersaksi, ingsun ingkang saksi. saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan tiada Tuhan selain Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Gusti Pangeran. Alhamdulillah, Anda telah resmi menjadi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan juga harus beriman kepada baginda Rasul. Raka Pak Ustadz ya, jangan semur. Jangan semur Pak Ustadz. Jangan keren. nggak keren. Oke, Raka Pak Ustadz. saya beri nama Anda Sudah dengan beri nama Maulana Ardi Raka. Ardi Raka. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tinggalkan ajaran-ajaran. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Asmaul Pak Ustadz. Maul, Iya Pak lu Ustadz. si Raka kemana Raka? Nggak tahu Pak Ustadz. Eh? Oh, saya tidak bisa melihat yang ini. Aca nahi Pak Ustadz. Aduh. Iya. Maaf Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana perasaan ente sekarang? Oh sudah pulang Pak Ustadz. Kemarin habis surga juga enak. Sudah enak kan Pak Ustadz? Enak, ya. Alhamdulillah. Insya Allah ente ada bimbing terus, Siap Pak Ustadz. ya. Kalau ada segala sesuatu, ente jangan sungkan ngomong ke anda, Siap Pak Ustadz. ya. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya kehabisan kuota. Ente tinggal WA. Bisa Pak Ustadz. Bisa. Maaf Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Anda tinggal telepon Yogi, kirim ke Maul. Maaf Pak Ustadz. Ya. Oh, iya. Insya Allah ane bantu ente. Oh iya. Iya. Maaf, Pak. Karena itu juga menjadi janji ane juga Oh, untuk ngebimbing ente. oh iya, Ya. maaf Pak. Apa yang pernah dilakukan dulu-dulu ente tinggalin. Oh siap Pak Ustadz. Ya. Bakar lupa, bakar menyan. Hati ente kepada kecenderungannya kepada semur, ente tinggalin semua. Oh iya Pak Ustadz. Ya. Iya Pak Ustadz. Ente fokuskan kepada Allah. Iya Pak Ustadz. Fokus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ente langsung kepada Allah. Iya Pak Ustadz. Karena apa? Wa ila rabbika fargob. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Iya Pak Ustadz. Bukan kepada makhluk harapan kita diberikan. Bukan kepada makhluk ketergantungan kita. Tapi Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Siap. Dan insya Allah ane bimbing ente. Siap Pak Ustadz. Ente minta sama Yogi, ane minta nomor telepon Pak Ustadz. Ane kasih nomor telepon ente. Jadi ente kalau apa-apa bisa langsung komunikasi sama ane. Siap Pak Ustadz. Ya? Siap Pak Ustadz. Oke. Makasih Dan Pak Ustadz. kalau si semur datang lagi kabarin. Mau dimakan Pak Ustadz. Aduh, maaf Pak Ustadz. Ane paling nomor semur tahu. Maaf Pak Ya, Ustadz. mur ya? Siap, Mur. siap, Pak Ustadz. Boleh? Siap Pak Ustadz. Oke ya, makasih. Bagus. Oke, sahabat siap. Akhirnya mudah-mudahan si semur itu mampu menepati janjinya. Kita akan lihat. Dan insya Allah saya pun akan menepati janji. Ya, dan mudah-mudahan ini adalah sebuah kesepakatan menuju kebaikan, terutama kebaikan bagi si Maul. Ya. Baiklah sahabat siar, kita akan lanjutkan kepada mediator kita selanjutnya, yaitu siapa Dik? Kira-kira Dik? Hah? Tinggal tahan tuh. Siapa itu? Jatuh ya? Masya Allah. Ya, lihat dulu, tanya dulu. Kalau ada informasi, suruh maju ke sini. Oke, sahabat siar, ini ada tiba-tiba penonton kita, ya belum tahu juga siapa dia, tiba-tiba kerasukan.
Kalau aumannya sih kayaknya Maung, tapi kita nggak tahu juga nih. Pas jangan sampai kira-kira. kena batuk, Kang. Coba aja komunikasi, kalau nggak ada informasi keluarin. Iya. Jadi kalau memang ada informasi, kita akan coba gali siapa dia. Dijaga aja. Ya, Tapi kalau memang nggak ada informasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita langsung aja ke TKP. Kenapa Anda bisa hadir ke tubuh anak ini? Ada apa? Rame-rame di sini. Oh, ada liputan. Anda ini makhluk dari mana? Dari tempat ini? Wah, Anda bisa masuk ke raga ini sih? Ya, raga ini yang mau saya masuki. Oh, tadi sempat melihat yang mana yang cocok, ternyata anak ini yang cocok. Masya Allah. Kemudian apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Anda merasa terganggu kedatangan kami? Salah satu utusan sekaligus salah satu murid dari Resi Agung. Resi Agung yang mana ini? Oh, Resi Agung Wikata Boma. Bukankah beliau akan hadir ke tempat ini? Beliau mengutus saya menyampaikan Anda. Jangan melukai raga ini ya. Oke, Anda ikut saya ke tengah. Ya, biar tidak melukai raga ini. Yuk, sini yuk. Di sebelah sini. Ini banyak tonggak lagi ya. Sebelah lurus Anda, lurus. Ya, biar raga ini tidak terkena batu dan juga tonggak dari pohon. Nah, sekarang ke kiri. Di sebelah sini. Yang lebih empuk. Di sebelah sini. Matanya merah banget ya. Matanya merah terus warna air mata. Oke ya, betul. Di tempat yang lebih empuk di sebelah sini. Supaya raga ini tidak terluka. Tadi Anda bilang Anda utusan juga dari Asta Wikata Boma. Apa yang ingin Anda sampaikan dari beliau? Apa tugas Anda? Anda mau menemukan Pangeran Udaya. Kenapa Anda menanyakan itu? Justru kita mau ngobrol dengan Asta. Sepertinya Anda masih merasa kebingungan di mana Pangeran Udaya berada. Kita hanya mencari titik yang tepat. Justru itu kita perlu berbicara, perlu ngobrol nih sama Asta Wikata Boma. Kalau memang beliau akan hadir, kenapa Anda menanyakan itu? Apa jangan-jangan Anda? Saya sendiri masih penasaran. Oh, berarti itu rasa penasaran Anda aja ya? Ya, Udah, Anda tenang aja. Ya, tunggu kabar nanti dari Asta Wikata Boma setelah beliau berdialog dengan Syekh Athaillah. Anda punya nama? ya, Siapa nama Anda? Panglima Kiai Lodra. Panglima Kiai Lodra. Masya Allah. Anda tinggal di mana ini? Di
Di mana itu? Saya punya tempat. Apa? Bisa diulangi? Saya punya tempat yang masih belum diketahui bangsa kalian. Oh, salah satu gunung atau hutan. Salah satu gunung Oke. area sini. Oh, salah satu gunung di area sini. Kalau saya bertanya penguasa dari Gunung Pasang, Anda tahu? Beliau yang menguasai. Resi Agung lah yang menguasai. Oh, Resi Agung sendiri yang menguasai Gunung Pasang ini. Kemudian apakah ada sangkut pautnya nih dengan Argopuro Gunung Pasang ini? Karena kan berdekatan. Masih ada satu wilayah naungan beliau, Sang Resi Agung. Berarti wilayah Argopuro pun masih di bawah Resi Agung? Ya, masih. Masya Allah. Tapi memang di tempat ini kalau saya lihat banyak sekali penjagaan ya. Sebenarnya tempat ini sih sebagai apa sih di bangsa Anda itu? Sampai harus dijaga seperti ini ketatnya. Tempat bangsa kami melakukan ritual-ritual untuk menyempurnakan ilmu kami. Oh, tempat menyempurnakan keilmuan Anda. Masya Allah. Berarti banyak dari sebangsa Anda di tempat ini yang menyempurnakan. Apa dari mana-mana yang datang? Dari mana banyak, Masya Allah. masuk dari selatan. Selatan pun ke sini. Ya, Aduh. Itu kalau keilmuan seperti apa yang diajarkan atau disempurnakan di sini? Kedikjayaan yang pasti ya. ya, Dan itu Resi Agung yang mengajarkan. bukan. Itu dipasrahkan sama saya. Masya Allah. Kalau Anda sendiri tadi sempat salam ya kalau nggak salah ya? Anda agamanya apa ini? Islam? Ya, Masya Allah. Tapi Anda masih melakukan hal seperti itu? ya, itu hanya sebuah tradisi bagi bangsa kami. Tapi tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam tidak diperbolehkan. Harusnya Anda tahu itu. Ya, itu bagi bangsa kalian. Oh, sama aja. Jin dan manusia sama aja syariatnya. Ya, Anda masih menyembah kepada Allah. Ya, Anda sholat. ya, Nabi Anda, Nabi Muhammad SAW. ya. Kalau begitu Anda harus mengikuti syariat Islam. Buat apa? Loh, katanya Anda mengaku Tuhan Anda Allah. Ya, Nabi Anda Nabi Muhammad. ya. Berarti Anda harus mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Dan harus meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Apa Anda tahu? Sejatinya syariat itu hanya sebuah jalan. Betul. Pada intinya, sang ridho ilahi lah yang menentukan. Betul sekali apa yang Anda katakan. Tapi syariatnya seperti apa dulu? Apakah yang bertentangan dengan agama? Atau sesuai dengan agama? Saya lakukan juga bertentangan. Anda melakukan kedikjayaan kepada selatan. Tadi Anda sempat bilang. Justru selatan yang belajar di tempat saya ini. Oh iya, maksudnya selatan belajar ke Anda. Sudah pasti mereka bukan penganut agama Islam. Yang penting bagi saya
mengajarkan apa yang mereka minta dari saya. Kemudian keuntungan buat Anda apa itu? Bagi bangsa kami, siapa yang kuat, dialah sebagai pemenang tahta, sebagai pemegang tahta. Anda merasa bangga ya kalau ada yang belajar ke Anda itu, apalagi dari selatan. Itu banggaan sendiri bagi bangsa kami. Tapi Anda nggak takut sama dosa? Bahwa dilarang oleh agama Islam untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat. Kenapa Anda nggak masuk? Apa itu dosa? Dosa adalah ketika Anda melakukan perbuatan di luar dari syariat agama. Anda tahu itu dosa? Saya tidak mengenal dosa. Anda ini Islam dari kapan sebenarnya? Udah lama. Dan siapa yang mengislamkan Anda? Kenapa Anda tinggal seperti ini? Tidak diajarkan secara kafah, Islam secara keseluruhan. Ya, tapi bagi saya tidaklah penting syariat itu. Justru syariat itu adalah penting, ya. Ketika kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah, tentu kita harus mengikuti apa yang baginda Rasulullah wariskan kepada kita semua sebagai umatnya. Karena diciptakannya makhluk jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bagi Anda, itu bagi bangsa Anda, tapi bagi kami udah tidak berlaku. Siapa yang ngajarin Anda itu seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Ya, Pak Ustadz. Apakah Anda mengenal dengan Dewi Rengganis? Ya, Siapa dia? salah satu penguasa di area dekat sini juga. Apakah daerah Argopuro? Ya, Apakah dia juga suka menampakkan kepada manusia? Anda mengetahui itu ya? Dan Anda sendiri apakah suka menampakkan kepada manusia? ya, Dengan wujud apa? harimau. Harimau. Ya, Kalau wujud Dewi Rengganis nih, itu seperti apa? Karena informasinya tuh cantik ya. itu bagi kalian. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Nah, jadi seperti apa itu? Sosok yang menakutkan, Waduh. yang menguasai beberapa tempat, beberapa wilayah. Sosok seperti apa? Bertanduk. Sosok perempuan Aha. yang memiliki wajah yang kurang bagus. Yang menyeramkan. Ya, Oh, jadi dia melakukan kamuflase, kamu. Penyerupaan. Masya Allah. Tertipu kita dilihatnya cantik katanya. Kalau Anda maksud untuk maksud Anda menunjukkan diri Anda kepada manusia itu apa? bukan saya yang menampakkan sebenarnya. Aha. Tapi bangsa manusia itu sendiri yang mencari saya. Oh, ada dari bangsa manusia. Mencari Kadikdayan, Jaya Kawijayan. Wah, tambah jauh lagi. Berarti ada dari bangsa manusia yang meminta kepada Anda untuk diberikan kekuatan, kedikjayaan. Ya, Dan Anda berikan itu. ya, Dengan cara apa itu? Emang Anda bisa? ya. Dengan cara apa?
Emang Anda bisa berkomunikasi secara di luar jasad dengan orang yang datang? Secara langsung, kalau kabur, kalau orangnya lari pasti. Kalau Anda tiba-tiba ngomong. Secara rasa. Oh, secara rasa. Masya Allah. Udahlah, kalau memang Anda beneran Islam nih, tinggalin yang gitu-gitu. Ya. Tapi masih banyak bangsa kalian yang datang kepada bangsa kami Betul. meminta. Itu orang-orang yang kurang ilmu, yang tidak paham tentang, kalau memang mereka beragama Islam, seperti Anda ini, tidak paham tentang syariat Islam, bahwa tidak boleh bangsa manusia meminta pertolongan dari bangsa Anda, bangsa jin. Tidak diperbolehkan, apalagi Anda mengaku Muslim. Itu sudah menjadi tugas kami. Tugas Anda itu menyembah kepada Allah. Ya. Dan juga menggoda bangsa kalian. Ya bener ini. Anda masih abu-abu ini masuk Islamnya, kalau benar Anda Islam. Bagaimana kalau Anda masuk Islam secara kafah, meninggalkan hal seperti itu? Anda hidup lebih tenang, insya Allah. Maksud Anda Islam Jakarta. secara menyeluruh meninggalkan praktik-praktik hal seperti itu. Anda Yang menyeluruh itu. Anda mengikuti syariat dari agama Islam. Ketika Anda mengajarkan mantra-mantra itu, Anda sudah menyimpang dari agama Islam, dari syariat Islam. Bukankah Al-Quran sudah sempurna? Ya. Kenapa Anda masih membaca mantra-mantra ketika Anda mengakui bahwa Al-Quran itu sudah sempurna? Semakin banyak manusia yang meminta, maka semakin melekat mantra-mantra yang menempel sama diri mereka. Terus keuntungan Anda apa? Anda merasa bangga ada manusia yang berguru kepada Anda. Siapa yang datang? Oke lah, karena sudah ada yang datang, sepertinya Anda harus keluar dari raga ini. Dan saya harap Anda bisa belajar Islam lagi dengan bangsa Anda. Ya? Kalau memang benar agama Anda Islam. Lebih baik Anda ngaji tuh, baca Al-Quran, daripada Anda membaca mantra-mantra. Ada lagi gak yang ingin Anda sampaikan? Selain Anda diutus oleh Astawikataboma. Saya hanya menyampaikan itu saja. Oke lah. Bentar lagi beliau akan datang ke sini. Oke, kalau begitu. Baiklah, silakan Anda keluar dari raga yang Anda masuki. Karena tadi Anda masuk sendiri ya. Bisa keluar sendiri kan? Bismillah. 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 Keras juga ini. Ayo, ini bisa keluar nggak? Bismillah.
Oke, sahabat siar. Waduh. Jadi di salah satu penonton korel mana ya? Korel mana ini? Ada kenal nggak? Pasuruan. Oh. Jadi salah satu penonton ya yang kerasukan, ngakunya sih Islam, tapi Wah, menarik di. iya menarik Ustaz, Masya Allah. Iya. Ada apa jatuh ketarik? Ada yang jatuh tadi. Saking menarik. Ketendang Ustaz. Ketendang. Ya begitulah pada hakikatnya. Ustaz Apa tadi itu hakikatnya apa itu? ya makhluk tuh ngaku-ngaku Ustaz. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku muslim. Jadi katanya diutus sama sang yang Astawi Kata Boma, tapi dia menanyakan Iya. wah di mana pangkalan lodaya segala macam. Padahal kan informasi itu kita pengen dengar juga dari Ya, Astawi Kata Boma Ustaz. betul. Jadi memang sahabat syiar begitulah sifat dan watak makhluk gaib ya. Betul Ustaz. Yang kita harus selalu waspada ketika kita berinteraksi dengan mereka. Makanya sangat tidak disarankan bagi mereka yang tidak memiliki keilmuan, pengetahuan tentang makhluk gaib membuka komunikasi. Ya. Kalau kita nggak tersesat atau terjebak dari ucapannya, kalau kita terjebak, Iya. pasti akan mengganggu keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya bangsa gaib juga hampir sama dengan bangsa manusia. Jadi Allah mengkelompokkan orang kafir, di antaranya ada yang namanya munafik. Munafikun. Iya, dia mengaku beriman tapi hatinya jauh dari keimanan kepada Allah. Artinya di situ ada kepura-puraan. Dan orang-orang munafik hampir sama, susah membedakan antara seorang muslim dengan seorang munafik. Karena dia sholat sama kita. Kalau ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Masya Allah. Kayak soleh bener Ustaz ya. Iya begitu. Tapi hatinya penuh dengan kebencian dan tidak sedikit juga apa yang mereka lakukan itu malah menjerumuskan keimanan seseorang. Kayak makhluk tadi itu Ustaz. Maka itulah yang harus kita waspadai. Ya, dan kita selalu meminta kepada Allah agar kita dijauhi dari sifat-sifat kemunafikan Amin, tadi. amin, amin, Masya Allah. Ya, karena salah satu sifat kemunafikan adalah ketika dia berkata, dia berdusta. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan ketika dia diberikan amanah, dia selalu berkhianat terhadap amanah itu. Masya Allah. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan mediator kita yang keempat. Keempat Ustaz. Wah, ini siapa kira-kira nih? Tadi sempat tertunda ya Ustaz ya. Kayaknya sih dia ceplok itu. Wah seru. Jauh Tertunda ya? siapa? Iya tadi kan ada spontan Ustaz. Oh iya. Baiklah sahabat syiar, kira-kira siapa makhluk yang masuk ke dalam tubuh Dian Cepluk? Karena kita juga butuh informasi nih. Betul Ustaz. Iya, dan apakah Ananjaya akan hadir pada malam hari ini dan masuk ke dalam tubuh Dian Cepluk? Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.